Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang Wira di channel Kisah Warganet. Di video kali ini ada cerita dari pengalaman Parjo saat di perantauan. Nah, cerita ini ditulis oleh Andini_Damar. Bagi teman-teman yang mau baca ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Keputusan Parjo pergi ke kota. Parjo memutuskan menerima pekerjaan di kota. Dia bukan orang yang suka pilih-pilih pekerjaan, asalkan itu sesuatu yang baik. Parjo sudah terlalu lama menganggur di kampung halamannya, bukan karena dia malas, tapi karena dia tidak punya status pendidikan yang tinggi. Ketika pamannya menawari pekerjaan di kota, meski hanya sebagai karyawan mebel, Parjo berangkat dengan modal seadanya, karena orang tuanya tidak bisa memberi bekal lebih. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, ia sampai di tempat yang ia tuju. Tempat baru, tempat untuk menyambung isi perut. Maaf, permisi, Mas, saya Parjo, keponakannya Pak Darman. Sambil membungkukkan badan, Parjo bertanya kepada seseorang yang tengah sibuk menata kayu dalam ukuran besar. Pak Darman yang dari Solo? Iya mas, jawab Parjo. Sebentar, saya panggilkan bosnya. Sambil menunggu, Parjo melihat-lihat sekeliling. Bangunan ini dibagi menjadi dua bagian. Depan digunakan sebagai toko, dan di belakang digunakan untuk tempat produksi barang. Sedangkan rumah calon bosnya berada di samping toko, dipisahkan jalan kecil untuk akses ke belakang menuju gudang, dan pondok kecil untuk karyawan yang rumahnya jauh dan memilih menginap. Ini pak orangnya, maaf, saya permisi dulu, ingin melanjutkan pekerjaan. Hanya dijawab dengan anggukan oleh bosnya. Jadi kamu Parjo, keponakannya Darman? Tanya sang calon bos. Iya pak, jawab Parjo. Saya Pak Herman, pemilik mebel ini. Kamu bisa mulai kerja kapan? Bosnya lanjut bertanya. Besok pak, saya sudah bisa langsung kerja. Ya sudah, kamu langsung ke belakang saja, biar diantar sama Jaka. Jaka adalah salah satu karyawan di situ juga. Parjo berjalan mengikuti Jaka, dan setelah sampai, silakan masuk mas, nanti masnya tidur di sini sama Pak Karim. Tapi sekarang Pak Karim sedang pulang kampung, jadi masnya di sini tidur sendiri. Sambil membukakan pintu pondok untuk Parjo. Jangan panggil mas, panggil saja Parjo atau Jo, biar lebih keren sedikit. Dan sepertinya saya lebih muda dari mas, tidak enak kalau dipanggil mas. Saya Jaka. Masnya sendiri tidak tidur di sini? Tanya Parjo. Enggak Jo, kebetulan rumahku deket, jadi langsung pulang aku, jawab Jaka. Betah-betahinnya tidur di sini, aku ke depan dulu. Oke mas, jawab Parjo. Sekilas Parjo memperhatikan bangunan di sekitar. Ternyata pondok yang ia tempati, lebih tepatnya hanya seperti kamar saja. Ada di bangunan paling belakang, dekat gudang, dan di samping kanan ada sumur tua. Kemudian Parjo bergumam, sepertinya malam-malamku di sini sedikit seru. Dia masuk ke dalam pondok dan menutup pintu. Keanehan. Setelah merapikan semua isi tas, Parjo memilih untuk langsung istirahat. Tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Jo, Parjo. Parjo masih terlihat enggan untuk membuka pintu kamar karena masih terlalu ngantuk. Suara ketukan dan panggilan kembali terdengar di balik pintu kamar Parjo. Sebentar. Bangkit dan membuka pintu. Ada apa ya mas? Maaf, saya ketiduran, ucap Parjo sambil menggaruk kepalanya dan cengengesan. Si bos nitipin makanan ini buat kamu. Takutnya kamu belum makan. Secara kamu masih baru di sini. Menyodorkan tas kresek hitam yang berisi makanan. Makasih mas, ucap Parjo dan menerima bungkusan itu. Parjo kembali masuk dan meletakkan tas kresek hitam itu di lantai karena tidak ada meja ataupun kursi. Kamarnya hanya ada almari dan dua kasur yang diletakkan langsung di lantai.
Parjo mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi yang berada di luar karena dia ingat belum menjalankan sholat. Begitu melangkah keluar, udara angin malam membuat Parjo melipat erat tangannya di depan dada dan giginya semakin menggerutuk. Udara malam di kota Bandung saat itu sedikit dingin. Parjo sempat menoleh ke arah pintu gudang karena merasa sedang diawasi, tapi tidak ada siapapun di sana. Dia memilih abai dan lanjut pergi ke kamar mandi. Sampai pagi tiba, Parjo segera pergi ke tempat ia bekerja. Hanya saja dia merasa sedikit heran dengan kejadian tadi pagi. Ada bekas telapak kaki yang terkena lumpur ada di samping kasurnya. Dia heran karena semalam ia keluar menggunakan alas kaki dan itu pun tanah dalam keadaan kering. Jika itu telapak kaki miliknya, kenapa hanya ada sepasang? Tidak ada jejak telapak kaki lainnya. "Hei Jo," sapa temannya Jaka dengan tepukan di pundaknya yang membuat Parjo sedikit kaget dan sadar dari lamunannya. "Ngapain pagi-pagi ngelamun?" "Gak apa-apa mas, lagi kangen Simbo di kampung," jawab Parjo, asal dia memilih untuk tidak menceritakan yang sebenarnya. "Kamu Jo, baru 2 hari di sini sudah kangen?" "Ya udah, kita ngopi-ngopi dulu ke warung seberang. Ini terlalu pagi untuk memulai kerja." "Ya gak apa-apa Thomas," jawab Parjo dalam bahasa Jawa. "Bukankah menyambut Rizky pagi-pagi itu baik?" lanjut Parjo. "Mbak, kopi 2," ucap Jaka setelah sampai di warung. "Tapi siapa yang bayar mas? Saya kan baru mulai kerja." "Udah, biar saya aja yang bayar," jawab Jaka. "Jo, sebenarnya kamu itu asli mana?" tanya Jaka. "Sebenarnya saya asli Ponorogo mas. Kebetulan Pak D saya yang di Solo telepon, katanya ada kerjaan. Karena masih nganggur saya terima tawarannya." Ketika Jaka ingin kembali bertanya, dia dipanggil seseorang yang ada di seberang jalan, yang juga karyawan di situ. "Sorry ya Jo, ku tinggal dulu. Kayaknya ada yang penting." "Oh iya mas." "Astaga, ini kopi siapa yang bayar?" Parjo menepuk jidatnya karena baru ingat. Buru-buru ia memanggil temannya. Mas, ini siapa yang bayar?" Dengan sedikit teriak karena temannya Parjo sudah ada di seberang jalan. "Bilang aja, utang dulu." Hari sudah mulai siang. Parjo memilih untuk langsung bekerja. Ia merasa tidak enak karena masih karyawan baru. Malam tiba, Parjo ingin pergi tidur dan merebahkan badannya. Saat sudah mulai memejamkan mata, telinganya menangkap suara orang yang sedang berjalan mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Parjo sudah terlalu lelah dan mengantuk, jadi dia enggan mengecek siapa yang ada di luar. Belum beberapa menit suara itu hilang. Kembali Parjo mendengar suara timba air yang ditarik dari sumur. Ada suara timba air yang dibanting. Lagi-lagi Parjo memilih abai. Ini suara itu pindah di kamar Parjo. Lebih tepatnya suara pintu kamar Parjo yang dibuka ditutup beberapa kali. Kalau mau kenalan lain kali aja. Aku capek, ngantuk." "Bodo amat, kamu mau ngapain?" ucap Parjo karena sedikit kesal tidurnya terganggu. Suara itu hilang dengan sendirinya. Parjo membaca doa lalu tidur. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi Parjo. Wanita penunggu gudang. Ini hari keempat Parjo kerja. Tak ada keluhan meski pekerjaannya lumayan berat karena keadaan yang menuntutnya untuk berusaha lebih keras. "Parjo, coba kesini sebentar. Ini catatan stok kayu yang ada di gudang. Coba kamu cek ke sana." "Tapi ini bukan tugas saya mas. Saya takut salah." "Udah, gak apa-apa. Cepat cek ke gudang." "Tapi mas..." Parjo berusaha menolak. "Tapi apa? Saya bilang sekarang, atau kamu saya laporkan ke Pak Herman kalau kamu malas-malasan." Tanpa menjawab, Parjo pergi ke gudang. Ia enggan untuk berdebat. Parjo sengaja membuka pintu gudang lebar-lebar agar udara dan sinar matahari masuk. Dia mulai mengecek barang yang ada di gudang. Tanpa ia sadari, ada sosok wanita dengan wajah pucat dan darah keluar dari kepalanya, sedang mengawasi gerak-gerik Parjo. Parjo tidak bisa melihatnya karena dia bukan orang yang punya kelebihan khusus.
Mungkin sesekali ia bisa melihat ketika mereka ingin menampakkan diri. Saat Parjo hampir menyelesaikan pekerjaan, tiba-tiba bulu tengkuknya meremang. Kenapa tiba-tiba merinding? Jangan-jangan ada siatan. Maaf ya, di sini saya cuma kerja. Jangan tiba-tiba nongol, nanti saya bisa deg-degan, ucap Parjo. Mending deg-degannya karena ketemu pacar. Parjo sedikit bergumam. Tiba-tiba ada suara drum kosong yang ambruk, membuat Parjo sedikit terperanjat. Parjo melangkah mendekati drum yang ambruk. Bagaimana mungkin bisa ambruk jika tidak ada yang mendorong? Tak ada siapapun. Justru ketika ia ingin berbalik arah, ia menemukan cincin di dekat sepatunya. Kenapa bisa ada cincin di sini? Parjo memperhatikan. Sebentar kemudian memasukkannya ke dalam saku celananya untuk ia tanyakan siapa pemiliknya. Parjo segera pergi meninggalkan gudang dan menguncinya kembali. Dia tidak ingin berlama-lama, takut dikira bermalas-malasan. Di sudut gudang, wanita itu memperhatikan kepergian Parjo. Terlihat ada wajah kesedihan di sana. Ini mas, Parjo mengembalikan catatan tersebut. Taruh saja di situ. Parjo meletakkan catatan itu lalu pergi. Ia berniat ke warung depan karena sudah jam makan siang. Di jalan dia bertemu dengan Jaka. Jo, mau kemana? Kalau mau ke warung sekalian aku ikut. Kenapa kusut? Gara-gara si Randy tadi. Udah, cuekin aja. Namanya keponakan bos. Sekarang dia banyak berubah. Padahal ketika mengenal calon tunangannya, sikapnya jauh lebih baik, ucap Jaka. Maksudnya mas? Tanya Parjo. Mbak, nasi 2, kopi 2. Seperti biasa, catat. Bayarnya di akhir bulan, sama bos Herman. Jaka memesan sebelum menjawab pertanyaan Parjo. Tunangannya meninggal di gudang itu. Katanya kecelakaan kerja. Tapi ada yang aneh. Udahlah, jangan ngomongin itu. Apalagi di depan Randy. Apa itu sebabnya Mas Randy tidak mau pergi ke gudang dan lebih suka nyuruh orang lain? Tanya Parjo. Mungkin, jawab Jaka. Tapi kenapa sikapnya bisa berubah mas? Ya aku nggak tahu Jo. Tuh minum kopimu biar nggak mumet. Mereka menghabiskan makan siang dan lanjut kerja. Kedatangan Pak Karim. Ada suara seperti langkah kaki yang sedang diseret beradu dengan tanah kering. Parjo menghentikan langkah dan menajamkan pendengaran. Dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Cuk, dari mana? Suara nenek-nenek memanggil Parjo. Dari pulang kerja nek, jawab Parjo tanpa dia tahu siapa yang sedang bertanya padanya. Mana ada nenek-nenek di sini? Batin Parjo dan membuatnya menghentikan langkah kembali. Baru sempat Parjo menyadarinya, terdengar suara deritan timbang sumur yang ditarik beradu dengan besi. Parjo langsung menoleh ke asal suara. Suara berasal dari sumur yang tidak pernah terpakai, sehingga menimbulkan suara decitan yang sedikit nyaring. Namun tak ada apa-apa dan siapapun di sana. Astaga! Parjo kaget dengan penampakan yang ada tepat di depan wajahnya. Sosok nenek-nenek dengan rambut putih berantakan dengan senyum menyeringai, membuat terjatuh ke tanah dengan posisi terduduk. Nenek itu seakan menertawakan kemalangan Parjo. Dengan posisi masih terduduk, dengan mata terpejam, Parjo membaca surah-surah pendek yang ia hafal. Pelan-pelan Parjo membuka mata dengan sedikit menyipit untuk melihat memastikan bahwa si nenek sudah tidak ada. Parjo bernafas lega karena penampakan itu sudah pergi. Dia berdiri dan berjalan cepat sambil mengumpat si nenek. Dasar nenek-nenek suka banget keluyuran malam-malam. Aku masih di sini, Cuk. Suara sautan si nenek membuat Parjo langsung lari. Ketika sampai di depan pintu dan akan membuka pintu kamar, ada tepukan tangan di pundak Parjo. Tanpa menoleh ke belakang, dengan tangan gemetar yang memegang gagang pintu, Parjo membaca surah-surah pendek. Dek, saya manusia, bukan hantu. Astaga pak, bapak ngagetin saja. Bapak siapa? Kenapa bisa masuk? Tanya Parjo. Saya Pak Karim dek.
saya juga kerja di sini. Oh, Pak Karim. Saya Parjo, Pak. Mas Jaka sudah sedikit cerita soal Bapak. Parjo memperkenalkan diri. Saya karyawan baru di sini. Lanjut Parjo menjelaskan. Ya sudah, ayo masuk. Nggak baik di luar malam-malam. Sebelum masuk, Pak Karim sedikit menoleh ke arah pintu gudang dan membuang nafas pelan. Ada suara detik jam di dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Suara igoan Pak Karim mampu membangunkan Parjo. Pak, bangun Pak. Pak Karim. Dengan sedikit mengguncang tubuh Pak Karim dan membuat Pak Karim terbangun. Istighfar Pak. Ini Pak, diminum. Parjo mengulurkan segelas air putih. Pak Karim menerimanya dan meminumnya hingga tandas. Bapak, mimpi apa? Tanya Parjo. Bukan apa-apa dek, maaf mengganggu tidurnya. Ya sudah, saya lanjut tidur lagi Pak. Parjo kembali ke alam mimpi yang sempat terganggu, menyimpan tenaga untuk hari esok. Foto. Hari Minggu, hari-hari yang asik. Hari yang asik buat cari gebetan. Pagi-pagi Parjo sudah terlihat sangat rapi. Dia mematut diri di depan cermin sambil menyanyikan lagu kesukaannya di kampung, tapi ia ganti liriknya. Hari Minggu ini ia berniat ingin jalan-jalan. Dia merasa bosan setiap hari hanya berkutat di tempat kerja. Sekali lagi Parjo memandang dirinya di cermin sambil merapikan rambutnya dengan jari. Sudah tampan. Parjo keluar kamar dan menutup pintu. Dia tidak berpamitan dengan Pak Karim karena ketika ia bangun sudah tak didapatinya Pak Karim di kamar. Langkahnya terhenti ketika melihat pintu gudang sedikit terbuka. Dia berbalik arah menuju gudang untuk mengecek sebentar karena penasaran. Tapi begitu sampai di pintu gudang, Parjo sedikit memelankan langkah agar tidak bersuara. Tapi begitu sampai di pintu gudang, Parjo sedikit memelankan langkah agar tidak bersuara. Dia takut jika orang itu adalah pencuri. Parjo melihat seorang pria berdiri memunggunginya. Pria itu seperti sedang mencari-cari sesuatu, entah apa yang sedang dicarinya, sampai ia tidak menyadari kedatangan Parjo. Parjo berniat ingin memergokinya, tapi ia urungkan niatnya, karena pria itu adalah Pak Karim. Pak Karim, Pak Karim sedang apa? Pagi-pagi ada di gudang. Dek, ini Bapak sedang cari kuas, jawab Pak Karim dengan sedikit gugup, karena tiba-tiba Parjo ada di belakangnya. Ya sudah dek, Bapak keluar dulu. Kayaknya nggak ada. Mungkin stoknya sudah habis. Lanjut ucap Pak Karim. Parjo hanya mengangguk. Parjo memperhatikan Pak Karim yang berjalan keluar gudang. Tiba-tiba angin bertiup di belakang Parjo. Tolong, bantu saya. Suara bisikan di telinga Parjo. Dia sedikit tersentak. Parjo menoleh matanya melihat sekeliling gudang. Pundaknya sedikit bergidik. Kemudian dia langsung berjalan cepat meninggalkan gudang. Parjo sudah ada di pinggir jalan di depan rumah bosnya. Ia berniat untuk mencari angkot atau tukang ojek. Parjo, panggil bos Parjo yang sudah berdiri di depan pintu rumah. Parjo pun menoleh. Bosnya melambaikan tangan agar Parjo datang mendekat. Ada apa Pak Herman? Tanya Parjo setelah sampai di depan bosnya. Kamu mau pergi jalan-jalan? Tanya Pak Herman. Iya Pak, jawab Parjo dengan sedikit menganggukkan kepala. Kamu tunda dulu saja. Bapak mau minta tolong sama kamu untuk nemenin si Randy ke kota sebelah. Katanya bahan-bahan di sana lebih bagus. Sekalian agar kamu tahu berapa harga di sana. Tenang saja, masalah gaji nanti Bapak tambahi. Akhirnya Parjo membatalkan niatnya. Dia tidak bisa menolak permintaan bosnya. Setelah selesai mengecek kualitas bahan dan harganya, mereka kembali ke mobil untuk segera pulang. Tidak ada obrolan, mereka sama-sama diam. Di perjalanan, mobil yang dikemudikan oleh Randy mampir sebentar untuk membeli bahan bakar. Ketika hendak membayar, Randy membuka dompet. Tanpa sengaja, Parjo melihat foto perempuan di dompet Randy. Perempuan cantik dengan rambut sebahu panjang sedikit, berkulit putih.
Karena sadar Parjo sedang memperhatikan dompetnya, Randy segera menutupnya. "Nanti kita mampir sebentar ke makam," ucap Randy membuka obrolan. "Baik mas," jawab Parjo tanpa bertanya ke makam siapa yang akan didatangi oleh keponakan bosnya. Setiba di makam, Randy langsung turun dari mobil, sedangkan Parjo hanya menunggu di mobil. Setelah dari makam, mereka langsung kembali ke Bandung. Mobil yang ditumpangi Parjo dan Randy sepertinya menabrak sesuatu, hingga membuat Randy menghentikan mobil. Suasana jalan saat itu sedikit sepi, dan hari sudah mulai gelap, dan sebentar lagi adzan maghrib. Seandainya mereka tidak mampir, mungkin mereka akan sampai tujuan lebih cepat. "Jo, coba turun, cek apa kita nabrak sesuatu." Parjo membuka pintu mobil dan turun. Dia mengecek di depan mobil, bahkan sampai memutari mobil untuk memastikan. Parjo mencoba jongkok untuk melihat di bawah mobil. Wajah Parjo menjadi pucat pasi dengan apa yang dilihat. Sepasang kaki pucat tidak menapak di tanah. Parjo segera berdiri dan masuk mobil dengan tergesa-gesa, tanpa sadar menutup pintu mobil dengan keras. "Jo, bisa pelan gak? Kalau rusak kamu mau ganti," ucap Randy dengan nada kesal. "Maaf mas." "Gimana?" "Nggak ada apa-apa mas, aman," jawab Parjo. "Maaf mas, apa lebih baik kita mampir dulu ke masjid? Sebentar lagi adzan." "Nggak perlu, bentar lagi nyampe," ucap Randy. Randy menyalakan mobil, tapi mobil tiba-tiba mogok. Dia sudah mencobanya berkali-kali, namun tetap tidak bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Parjo beristighfar berkali-kali. Kini sosok wanita dengan wajah menyeramkan sedang berdiri di depan mobil, lebih tepatnya melayang dengan menatap tajam ke arah Randy. Randy tidak menyadari kehadiran wanita itu karena hanya Parjo yang melihat. "Jo, Parjo, woi, Jo." Suara kaca mobil diketuk, mengurungkan Randy untuk bicara lagi. Suara ketukan di kaca mobil membuat Parjo tersadar, kemudian menoleh ke arah kaca mobil di sebelahnya. Kemudian ia melihat kembali ke arah depan, namun sudah tidak didapatinya wanita itu. Kembali kaca mobil diketuk. Parjo menurunkan kaca mobil. Dia bernafas lega karena yang mengetuk adalah manusia. Bapak-bapak dengan mengenakan peci sepertinya akan pergi ke masjid. "Ada apa mas? Mobilnya mogok." "Iya pak," jawab Parjo. "Lebih baik sekarang mas dan temannya ikut saya ke masjid. Nanti sepulang dari masjid saya bantu perbaiki." "Iya pak, tunggu sebentar." "Maaf mas, saya pergi ke masjid dulu. Sebentar lagi adzan maghrib," ucap Parjo. Tanpa menunggu persetujuan atau jawaban dari bosnya, Parjo memilih untuk ikut si bapak. Sekembali dari masjid, Randy sudah duduk di depan mobil. "Coba dinyalakan mas mobilnya," ucap si bapak. Randy menyalakan mobil dengan satu kali percobaan. Mesin mobil sudah bisa dinyalakan, membuat Parjo dan Randy heran. "Itu bisa mas." "Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu mas." "Oh iya makasih pak," ucap Parjo. Parjo merebahkan badannya di kasur. Dia tidak bisa tidur. Matanya melihat langit-langit sambil memikirkan kejadian tadi. Sedangkan Pak Karim dari suara dengkurannya, ia sudah tertidur pulas. Parjo seperti mengenali wajah wanita itu. Entah siapa dan di mana ia pernah melihatnya. Akhirnya Parjo tertidur dan ia bermimpi. Di mimpinya, Parjo melihat seorang wanita dan pria sedang bertengkar di gudang. Tidak begitu jelas siapa pria itu karena hanya terlihat punggungnya. "Tolong saya." Suara bisikan membangunkan Parjo. Parjo merubah posisi tidurnya dengan miring ke samping. Badan Parjo membeku. Keringat keluar dari keningnya. Ia tidak bisa bergerak. Ia ingin teriak, tapi tiba-tiba suaranya seperti tercekat di tenggorokan, tidak mau keluar. Kini tepat di hadapannya, sosok wanita sedang berbaring di sampingnya dengan menghadap ke arah Parjo. Wanita yang menampakkan dirinya di depan mobil tadi. Dengan gemetar Parjo membaca surah-surah pendek di dalam hati, berharap sosok di depannya pergi. Parjo bisa bernafas lega. Wanita itu sudah pergi.
Ia duduk dan mengusap wajahnya kasar, dan berdiri mengambil air minum, dan meminumnya, hingga tandas. Sekarang ia ingat, wanita yang menampakkan dirinya di depan mobil dan sekarang mendatanginya adalah wanita yang sama dengan wanita di foto di dalam dompet Randy. "Mas, kalau boleh tahu, nama tunangannya Mas Randy siapa?" tanya Parjo. Parjo dan Jaka sedang duduk santai di depan kamar Parjo. Jaka sengaja istirahat dan ngobrol sebentar sambil merokok sebelum pulang. "Namanya Mary. Kenapa? Kok kamu ingin tahu?" "Gak apa-apa mas, cuma ingin tahu aja. Kemarin mas bilang ninggalnya karena kecelakaan kerja. Kecelakaan gimana mas?" "Aku juga kurang tahu Jo. Pagi-pagi sudah ada garis polisi. Katanya jenazahnya tertimpa kayu, dan tempat ini sempat ditutup sementara." Si Mary dulu juga kerja di sini di bagian administrasi. Randy terlihat shock dengan kejadian waktu itu. Secara mereka akan nikah 2 bulan lagi. Parjo hanya manggut-manggut mendengarkan cerita Jaka. "Ngomong-ngomong nih, Pak Karim lama amat beli kopi." "Paling bentar lagi mas. Lagian kenapa mas gak beli sendiri? Malah orang tua kok disuruh." "Aku tuh nitip, bukan nyuruh," ucap Jaka. "Tapi aku ngerasa aneh, kenapa malam-malam si Mary ada di gudang? Dan bagaimana ceritanya kayu itu bisa jatuh?" Jaka lanjut bercerita. Tiba-tiba seperti ada suara barang jatuh dari dalam gudang. Suaranya sedikit keras hingga membuat Parjo dan Jaka terenyak karena kaget. "Tuh kan Jo, gara-gara kamu tanya soal itu, dia jadi marah." "Mas, kamu bisa lihat yang begituan?" "Ih, amit-amit Jo, jangan sampai." "Kok aku tiba-tiba merinding ya Jo?" Sebenarnya Parjo juga merasakan hal itu dari tadi, tapi dia diam saja. Jaka melihat jam tangannya. "Udah jam segini, lebih baik aku pulang saja." "Kok buru-buru mas? Gak nungguin Pak Karim? Terus aku ngobrol sama siapa? Nanti sajalah mas pulangnya." "Bilang aja kamu takut, tuh ngobrol sama Mary saja." Jaka asal ucap. "Aku balik dulu," ucap Jaka dan beranjak pergi. Astagfirullahaladzim. Parjo kaget dengan apa yang dilihat. Sosok Mary ada di belakang mengikuti Jaka. Parjo segera masuk dan mengunci pintu kamar. Di dalam kamar, Parjo mengatur nafas dan berpikir, kenapa sosok Mary menampakkan diri dan minta tolong padanya. "Dek, buka pintunya. Kenapa pintunya dikunci?" Parjo membuka pintu. "Kok dikunci? Jaka kemana?" "Mas Jaka sudah pulang pak, buru-buru katanya." Parjo duduk bersandar di dinding. Tiba-tiba ia ingat tentang cincin yang ia temukan. Ia berdiri mencari keberadaan cincin itu. Parjo memperhatikan cincin tersebut. "Pak Karim tahu ini cincin siapa?" Pak Karim menoleh. Dia kaget karena cincin yang dipegang Parjo adalah miliknya yang dia cari-cari. "Pak, Bapak tahu ini punya siapa?" Parjo mengulang pertanyaan. "Saya tidak tahu dek." Pak Karim menjawab cepat dengan perasaan gugup. Parjo menyadari kegugupan Pak Karim dan menyimpan kembali cincin tersebut. Sebelum subuh Parjo ke kamar mandi. Hanya sunyi dan dingin yang dirasakan Parjo. Setelah selesai dia berniat kembali ke pondok yang ia tempati. Hembusan angin dingin tiba-tiba datang dari belakang Parjo. Bulu kuduknya meremang. Kini sosok Mary berdiri di belakang Parjo. "Tolong saya." Kalimat itu yang sering diucapkan Mary kepada Parjo. Tubuhnya berdiri kaku, tidak bisa bergerak. Seakan-akan kaki Parjo tertancap ke bumi. Dengan mengumpulkan keberanian, Parjo bertanya kepada sosok Mary. "Apa maumu?" Parjo bertanya. "Tolong ungkap kebenarannya." "Apa maksudmu?" Sosok Mary menghilang sebelum menjawab Parjo. Parjo kembali ke kamar, tapi ketika membuka pintu, didapatinya Pak Karim duduk meringkuk di pojok dengan gemetaran dan wajah pucat. Dia meracau. "Tolong maafkan saya. Pergi, pergi." Tangannya mengibas-ibas seperti sedang mengusir sesuatu. Parjo mendekat.
Pak Karim, Pak, sadar Pak. Parjo melihat tangan Pak Karim sedang menggenggam cincin yang ia simpan tadi. Kenapa sekarang ada di tangan Pak Karim? Cincin yang Parjo simpan kenapa sekarang ada di tangan Pak Karim? Parjo mengambil cincin dari tangan Pak Karim. Kenapa cincin ini ada sama Bapak? Parjo sedikit menekankan suaranya. Jawab Pak, apa Bapak berniat ingin mengambil cincin ini? Tidak, tidak. Sebenarnya itu cincin saya, jawab Pak Karim. Bapak jangan bohong. Semalam saya tanya sama Bapak, tapi Bapak bilang tidak tahu. Jika Bapak memang sedang kesulitan, nggak begini caranya Pak. Atau Bapak sedang menyembunyikan sesuatu. Parjo lanjut bicara. Coba Bapak jelaskan, atau saya akan laporkan sama Pak Herman. Sebenarnya Parjo hanya menggertak, karena ia tetap tidak tega dengan keadaan Pak Karim. Jangan dek, saya mohon, jangan bicarakan ini kepada Pak Herman, terutama sama Randy. Parjo mengernyitkan dahi, mencoba berpikir sejenak. Apa hubungannya sama Randy? Sebenarnya itu cincin saya yang tidak sengaja jatuh. Jika adik tidak percaya, di balik cincin itu ada nama istri saya. Lanjut Pak Karim menjelaskan. Parjo memperhatikan bagian dalam cincin. Ternyata benar, ada nama istri Pak Karim. Kemudian memandang lekat Pak Karim. Kenapa tadi Bapak takut jika sampai Mas Randy sampai tahu? Memang apa hubungannya sama Mas Randy? Saya minta Bapak jujur. Parjo bertanya pada Pak Karim. Dia merasa curiga dengan sikap Pak Karim. Sebenarnya kematian Nak Mary bukan karena kecelakaan kerja. Parjo terkejut dengan perkataan Pak Karim. Jadi ini alasan sosok Mary untuk minta tolong. Malam itu saya sedang lembur. Saya pergi ke gudang berniat untuk mengambil cat kayu. Tapi di sana saya melihat Nak Mary sedang bertengkar hebat dengan seorang pria. Saya bersembunyi di balik rak untuk mengintip. Kejadian itu terjadi begitu cepat sampai saya melihat Nak Mary tertimpa kayu besar. Kayu itu juga menimpa kepala Mary. Dalam keadaan tergeletak dengan kepala bersimbah darah, mata kami saling bertemu. Nak Mary berbicara lirih, meminta tolong pada saya. Karena takut dan kaget melihat kondisi Mary, saya tidak sengaja menjatuhkan cincin saya. Dan sepertinya pria itu menyadari keberadaan saya. Ucap Pak Karim menjelaskan. Kenapa Bapak tidak menolongnya? Tanya Parjo. Saya takut jika diseret-seret dalam masalah ini. Anak-anak saya masih kecil dek. Siapa pria itu? Apa hubungannya sama Mas Randy? Saya tidak tahu pria itu, karena saya tidak begitu jelas melihat wajahnya. Tapi dari gestur tubuhnya seperti Randy. Saya juga takut salah tuduh. Baiklah, saya percaya dengan ucapan Bapak. Tapi Bapak harus bantu saya untuk menyelidiki hal ini. Dek, tolong jangan libatkan saya. Saya tidak bisa membantu dek. Mau tidak mau, Pak Karim harus membantu saya. Atau Pak Karim ingin dikejar-kejar rasa bersalah. Pak Karim berniat ingin menolak permintaan Parjo, tapi dia tidak jadi berucap. Sosok Mary sedang berdiri di belakang Parjo. Tolong, jangan ganggu saya. Tolong, jangan ganggu saya. Baik, saya akan membantu. Parjo bingung dengan tingkah Pak Karim, tapi ia lega. Setidaknya Pak Karim sudah mau cerita dan membantunya. Membuka misteri, niat hati untuk mencari rupiah di rantau. Namun kejadian di luar logika yang Parjo dapati. Ingin pulang kampung, tak enak hati jika terus jadi beban orang tua. Ingin diam dan tidak ingin ikut campur, rasa kasihan selalu memenuhi pikiran. Pagi ini Parjo bingung harus dari mana dia mulai menyelidiki. Tidak ada petunjuk sama sekali, hanya pengakuan dari Pak Karim. Setelah menghela nafas panjang, Parjo bertanya kepada Pak Karim. Pak Karim, kenapa mau balik lagi kerja di sini setelah melihat kejadian waktu itu? Selain karena kondisi ekonomi keluarga, saya punya hutang sama Pak Herman. Apa Bapak punya petunjuk sesuatu? Tidak ada dek. Pikiran Parjo mulai menerawang.
Harus dari mana ia memulainya? Apa Bapak mendengar apa yang mereka ributkan? Apa Bapak tidak mengenali suara pria itu? Bagaimana Bapak bisa menilai jika itu Randy? Bukankah Mary itu tunangannya Mas Randy? Parjo memberi pertanyaan bertubi-tubi kepada Pak Karim. Saya kurang tahu apa yang mereka ributkan. Usia Bapak sudah lumayan tua jika harus mengenali suara itu. Andai saja sosok Mary bisa diajak komunikasi, mungkin tak sesulit ini memecahkan misteri. Mungkin aku akan mulai dari mengawasi gerak-gerik Mas Randy, batin Parjo. Sudah dek, lebih baik kita kerja dulu. Kalau kesiangan nanti bisa-bisa Pak Herman marah. Jo, gara-gara kamu kemarin ngomongin Mary, aku diikutin sampai rumah. Jaka bicara sambil berkedip merinding, mengingat kejadian yang dia alami semalam. Salah Mas Jaka sendiri, nyuruh saya ngobrol sama Mary. Akhirnya Mas sendiri yang diajak ngobrol. Pak Karim lagi sakit. Kenapa wajah Pak Karim kelihatan lesu? Lo juga, Jo? Tanya Jaka. Ini Mas kopinya, ucap Mbak Warung di sela-sela obrolan mereka. Parjo dan Pak Karim hanya saling melirik. Mereka terlihat lesu karena kurang tidur semalam. Mas Jaka, saya boleh tanya sesuatu soal Mas Randy sama Mary? Jo, jangan bercanda. Semalam saya baru diikutin. Sekarang kamu malah nanya itu lagi. Di Parjo, nah Jaka, Bapak mau balik kerja dulu, ucap Pak Karim. Iya Pak, jawab mereka serempak. Setelah Pak Karim pergi, mereka lanjut ngobrol. Gimana Mas? Gimana apanya? Jaka tanya balik. Antara Mbak Mary sama Mas Randy? Tidak tahu, jawab Jaka dengan sedikit kesal. Mungkin ada baiknya nanti saja akan cerita soal ini sama Mas Jaka, batin Parjo. Parjo menyadari bahwa dari kejauhan Randy sedang memperhatikan mereka. Hanya dia pura-pura tidak tahu jika sedang diperhatikan. Parjo, bisa ikut saya sebentar? Panggilan sang bos membuat Parjo menghentikan pekerjaan. Dia berjalan di belakang, mengikuti langkah sang bos. Berhenti di tempat, hanya ada Parjo dan bos. Jo, kemarin saya nyuruh kamu untuk cek bahan ke kota sebelah. Apa jumlahnya memang sudah benar dan bahannya memang bagus? Jumlahnya sudah benar dan bahannya memang lumayan, meski tidak sangat bagus. Ada apa ya Pak? Ini coba kamu lihat. Di catatan dengan jumlah barang yang ada di gudang sangat berbeda. Parjo memperhatikan catatan yang diberikan sang bos. Saya tidak menuduh kamu, tapi saya harap kamu jujur dalam bekerja. Jangan membuat kepercayaan saya sama kamu hilang. Tapi waktu itu saya sudah benar-benar mengeceknya Pak. Tapi kamu lihat sendiri catatan itu, ucap Pak Herman sambil menunjuk catatan yang Parjo pegang. Atau kamu salah perhitungan? Baiklah, saya kasih kamu satu kesempatan. Sekarang pergilah. Baik Pak. Karena besok libur, malam ini Parjo berniat untuk menginap di rumah Jaka. Permisi Pak Herman, ucap Parjo kepada Pak Herman yang sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya. Ada apa Jo? Maaf Pak, rencananya malam ini saya mau menginap di rumah Mas Jaka. Sedangkan Pak Karim sore tadi pulang ke rumahnya. Dan ini kunci pintunya. Sekilas Parjo melirik arah ruang makan, dan di sana ada Randy sedang memperhatikan Parjo. Itu apa Jo? Tanya Pak Herman menunjuk kantong plastik berukuran besar yang dibawa Parjo. Oh, ini makanan sederhana Pak, yang saya pesan dari warung depan. Niatnya mau saya kasih ke anak-anak jalanan. Mari Pak, saya permisi dulu. Pak Herman menatap kepergian Parjo. Kini dia sangsi. Apakah Parjo berani berbuat curang? Jo, aku salut sama kamu. Dengan keadaanmu, kamu masih mau memikirkan orang lain. Biasa aja Mas, lagian cuma nasi sama telur. Hitung-hitung sedekah di gajian pertama. Mas Jaka, disuruh ibu makan dulu, panggil adik Jaka, disertai ketukan di pintu kamar Jaka. Mereka berjalan beriringan menuju meja makan. Di sana sudah ada ayah, ibu, dan adik Jaka. Mari Nak Parjo, makan dulu. Ibu cuma bisa masak ini. Sebentar, ibu ambilkan piring.
ucap Ibu Jaka. Iya Bu, terima kasih. Ibu, ini makanan begini kok dibilang sederhana. Bagi Bapak walaupun hanya ikan asin, tapi jika Ibu yang masak, bagi Bapak mewah. Suasana di ruang makan di antara keluarga Jaka membuat Parjo ingat dan rindu dengan emak dan bapaknya, juga adik perempuan di kampung. Sedangkan kakak laki-lakinya pergi merantau, tidak pernah mengirim uang, bahkan jarang memberi kabar. Parjo dan Jaka sedang mengobrol di teras rumah. Mas, saya boleh tanya? Ucap Parjo sambil menatap lurus ke arah jalan. Boleh, asal bukan soal Mary, jawab Jaka sambil menyesap rokok. Parjo menoleh ke arah Jaka sambil tersenyum, memperlihatkan giginya. Enggak, jawab Jaka yang bisa mengertikan senyuman Parjo. Ayolah Mas Jaka, pucuk Parjo. Jika Mas gak mau saya tanya, biar saya yang cerita. Parjo menceritakan kejadian-kejadian yang dialami dan soal permintaan tolong si Mary. Jaka sedikit kaget tak percaya. Beberapa hari sebelum hari naas itu, saya sempat melihat mereka bicara serius, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan di lain hari aku sempat memergoki Mary, menangis, tapi saat kutanya ada apa, dia hanya diam. Jaka menjelaskan. Sekarang bagaimana Mas? Tanya Parjo. Mungkin kamu bisa tanya ke keluarga Mary. Mas tahu alamatnya? Tahu, nanti saya antar. Tiba-tiba ada suara tangisan dari arah samping. Parjo dan Jaka menoleh serempak. Ternyata ada sosok Mary sedang duduk di kursi dengan kepala menunduk di dekat Jaka. Sontak Jaka lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah dan menabrak adiknya. Sedangkan Parjo hanya membeku di tempat duduknya, antara takut dan tidak bisa bergerak, atau sudah terbiasa bertemu dengan sosok Mary. Mas, nanti jadikan ke rumah orang tuanya Mbak Mary. Jadi, setelah aku anterin adekku sekolah. Kalian mau kemana? Tanya bapaknya Jaka. Biasa pak, anak muda. Sekalian ngasih lihat si Parjo suasana kota, biar gak culun amat. Awas kamu kalau ngajarin Nak Parjo yang gak bener. Bapak gak percaya banget sama anak sendiri. Anaknya bapak tuh Parjo apa Jaka? Parjo hanya tersenyum mendengar percakapan Jaka dan bapaknya. Sudah siap Jo? Sudah mas. Ayo, nanti keburu siang. Mereka pergi berboncengan dengan sepeda motor. Selama di perjalanan, Parjo tak henti-hentinya takjub dengan suasana di kota. Sepeda motor mereka menelusuri jalan-jalan di kota hingga sampai di tempat di mana gedung-gedung tinggi sudah tidak lagi terlihat. Hingga mereka sampai di bangunan rumah yang sederhana, bercat hijau dengan halaman yang lumayan luas, ditumbuhi beberapa bunga dan pohon mangga. Motor mereka masuk ke halaman rumah, kemudian memarkirkannya. Permisi, Assalamualaikum, ucap Jaka dan Parjo mengetuk pintu. Permisi. Cari siapa ya mas? Suara ibu-ibu dari belakang yang membuat Parjo dan Jaka sedikit berjingkat. Saya Jaka dan ini Parjo. Kami temannya Mary bu. Jaka memperkenalkan diri. Mari silakan masuk mas, ucap si ibu dan membukakan pintu. Silakan duduk. Ada perlu apa ya mas? Parjo dan Jaka saling menatap. Mereka bingung harus mulai dari mana dan merasa tak enak hati jika nanti membuat si ibu mengingat putrinya yang sudah meninggal. Maaf bu, ibu sedang sendirian. Yang lain kemana? Tadi si bapak lagi ke rumah Pak RT, sedangkan kakak Mary lagi kerja. Oh, hanya itu jawaban Jaka. Kemudian suasana kembali hening. Nah Parjo, nah Jaka, kesini ada perlu apa? Ibu itu kembali bertanya. Begini, maaf sebelumnya, apa saya boleh bertanya tentang Mary? Ibunya Mary sedikit membuang nafas pelan. Ada gurat kesedihan jika mengingat putrinya. Silakan nak. Apa Mary sebelum meninggal ada masalah dengan Mas Randy? Tanya Parjo langsung. Jaka sedikit memberi kode pada Parjo untuk tidak bertanya langsung. Maaf bu, Parjo merasa sedikit tidak enak. Tidak apa-apa nak,
Sebenarnya Mary ingin membatalkan acara pernikahannya dengan anak Randy. Ibu juga tidak tahu apa alasannya. Ketika ibu dan bapaknya tanya, dia tidak mau cerita. Dia anaknya sedikit pendiam. Ibunya Mary lanjut bercerita. Setelah berbincang lama, akhirnya Parjo dan Jaka pamit pulang. Usaha mereka hanya mendapatkan sedikit informasi. Saat di tempat kerja, Parjo berniat ingin langsung menemui Randy. Dia ingin bertanya perihal catatan stok barang yang tidak sama. Parjo baru ingat saat dia mengecek barang, Mas Jaka sempat menyuruhnya untuk beli makanan. Dan catatan itu diminta oleh Mas Jaka, yang katanya dia ingin mengecek ulang. Maaf Mas Randy, apa saya bisa bicara sebentar dengan Mas? Iya. Ini mengenai catatan stok yang kemarin Mas. Apa Mas Randy sudah mengeceknya dengan teliti? Maksud kamu apa? Tanya seperti itu. Enggak Mas, siapa tahu waktu itu Mas salah perhitungan. Kamu meremehkan saya. Maaf Mas, saya tidak bermaksud. Parjo menghentikan ucapannya. Maaf, mungkin saya yang salah Mas, permisi. Parjo memilih untuk tidak berdebat, karena itu akan percuma. Dia berpikir, mungkin dia yang kurang hati-hati. Parjo baru saja keluar untuk membeli makan. Meskipun tidak mewah, setidaknya mampu untuk mengisi perutnya yang lapar. Ditambah dia sudah seharian kerja. Dia melewati jalan kecil yang diapit antara toko dan rumah sang bos. Jalan kecil sebagai akses menuju pondok yang ia tempati. Rasa lelah pasti ada, tapi untuk menyerah dengan keadaan dan berhenti berusaha, tidak ada waktu bagi Parjo untuk memikirkan hal itu. Pak Karim, ini titipan Bapak. Taruh saja di situ, Dek. Parjo meletakkan kantong plastik berisi makanan di lantai. Dia duduk bersila, membuka bungkusan, dan mulai menikmati makanan yang ia beli. Sebenarnya saya kasihan dengan Nak Mary. Dia orang yang baik. Bahkan dia membawa banyak perubahan kepada Randy. Tapi kenapa dia mengalami nasib naas seperti itu? Ucap Pak Karim sambil mengambil posisi duduk di depan Parjo. Kenapa Bapak tidak melapor polisi atau setidaknya memberitahu Pak Herman? Saya takut dibawa-bawa dan takut salah tuduh karena Bapak tidak punya bukti. Malam ini udara sedikit panas, itu yang dirasakan Parjo. Dia merasa gerah dan entah kenapa pikirannya tidak bisa tenang. Dia mengantuk, tapi matanya enggan untuk dipejamkan. Dilihatnya Pak Karim sudah tertidur pulas. Parjo memilih untuk keluar dari pondok. Parjo duduk di depan pondok, di kursi yang dibuat dari kayu, sambil mengibas-kibaskan kertas yang ia bawa untuk mengurangi rasa gerah. Dilihatnya suasana di luar pondok sangat sepi dan sedikit gelap. Hanya ada lampu di depan gudang yang menyala, sedangkan lampu di depan pondok sengaja Parjo matikan. Tiba-tiba bau yang menyengat mengganggu penciuman Parjo. Ia menyadari kehadiran sosok Mary. Parjo tidak begitu takut karena sosok Mary berdiri di kegelapan. Setidaknya itu membuat Parjo untuk tidak melihat wajah Mary yang menyeramkan. Bantu, tolong. Saya sudah berusaha, jawab Parjo. Sosok Mary mengangkat tangan menunjuk ke arah di mana ada seseorang yang sedang berjalan mengendap-endap. Parjo segera bersembunyi di balik kursi. Karena kondisi sedikit gelap, orang itu tidak menyadari keberadaan Parjo. Semakin dekat dengan posisi Parjo, semakin terlihat jelas siapa orang itu. Mas Randy, ucap Parjo lirih. Randy mengendap-endap melewati Parjo yang sedang sembunyi. Dia berjalan ke arah samping, menuju belakang pondok. Setelah dirasa aman, Parjo keluar dari persembunyian. Dia membuntuti Randy. Dia curiga apa yang dilakukan Randy di malam-malam begini. Parjo mengintip di balik tembok. Yang Parjo lihat Randy sedang menggali tanah dan dia mengeluarkan sesuatu, kemudian memasukkannya ke dalam tas plastik hitam. Parjo cepat-cepat kembali ke pondok karena Randy sedang membalikkan badan. Parjo tidak benar-benar menutup pintu. Ia sedikit mengintip apakah Randy sudah berjalan sedikit jauh. Dia kembali mengikuti Randy yang sedang berjalan menuju mobil yang diparkir di tepi jalan
dan memasukkan tas plastik hitam yang ia bawa tadi ke dalam bagasi mobil. Selama ini memang Randy sering menginap di rumah pamannya. Saat Randy kembali masuk dalam rumah, kesempatan itu tidak disia-siakan Parjo. Dia menuju mobil dan membuka bagasi mobil yang kebetulan tidak dikunci. Parjo penasaran dengan isi tas plastik itu. Ketika ia buka, didapatinya kemeja dengan noda darah yang sudah mengering. Parjo yakin bahwa itu darah karena masih tercium bau amis darah. Segera Parjo mengeluarkan kemeja itu dan mengganti isinya dengan kain kotor yang ada di mobil Randy. Parjo menyimpan dan membawa kemeja itu dan cepat-cepat kembali ke pondok sebelum Randy memergoki dirinya. Benar saja, setelah Parjo pergi, Randy keluar dari rumah dan membawa mobilnya pergi. Sudut pandang Randy. Randy mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia berhenti di tepi jembatan dan mengambil tas plastik yang dia bawa, kemudian dilemparkannya ke dalam sungai. Dia berniat menghilangkan bukti kejahatan yang tidak sengaja yang ia lakukan. Randy berdiri sejenak di tepi jembatan, menghirup dalam-dalam udara. "Maafkan aku sayang," ucap Randy dengan menitikkan air mata. Parjo difitnah. Parjo duduk sebentar di teras pondok untuk mengatur nafas, kemudian kembali masuk ke dalam pondok. Dengan sedikit gugup, Parjo menyembunyikan kemeja dengan noda darah di bawah lemari pakaian. Sekarang ia baringkan badan sambil berpikir sejenak. Langkah apa yang harus dia lakukan? Parjo sengaja menunggu kedatangan Jaka. Setidaknya saat ini, orang yang bisa dipercaya Parjo adalah Jaka. Jaka baru sampai dan memarkirkan motor. Parjo buru-buru menemui Jaka dan menariknya ke tempat sepi. "Ada apa sih, Jo?" Parjo menoleh kiri kanan untuk memastikan tidak ada orang selain mereka. Parjo menceritakan kejadian semalam. "Sekarang bagaimana, Mas?" "Sebelum ada bukti yang jelas, kita harus berhati-hati. Untuk sementara kamu simpan dulu barang itu. Nanti akan coba saya tanyakan. Siapa tahu temanku ada yang mengerti masalah itu. Setauku hal itu bisa dicek DNA atau sidik jarinya," lanjut Jaka menjelaskan. HP Parjo bergetar. Segera dia ambil HP di saku celananya. Handphone model lama yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan. Dia buka aplikasi pesan. "Jo, besok pagi kita ke rumah kenalanku. Kebetulan dia polisi. Mungkin dia bisa membantu," pesan dari Jaka. "Besok kamu izin sama Bos Herman," pesan kedua dari Jaka. Parjo menyimpan kembali handphonenya. Esoknya pagi-pagi sekali, tanpa sepengetahuan siapapun, setelah izin kepada bosnya, Parjo dan Jaka menemui kenalan Jaka. Beberapa minggu Parjo disibukkan dengan menyelesaikan banyaknya pesanan. Sosok Mary masih sering muncul di hadapan Parjo, tapi sudah tidak lagi menampakkan diri dengan wajah seram. Pagi-pagi sekali Pak Herman memanggil Parjo dan Randy. "Parjo, lihat ini. Kenapa laporan stok bisa berantakan seperti ini? Jika begini caranya, saya yang rugi. Randy sudah menjelaskan kepada saya jika beberapa hari ini kamu yang mengecek barang di gudang." "Benar Pak, tapi itu atas suruhan Mas Randy," ucap Parjo. "Iya, saya sudah tahu tentang itu. Randy sudah bilang ke saya, karena dia juga punya alasan. Yang saya tanyakan, kenapa jumlah stok barang berbeda dengan nominal harganya?" Parjo bingung apa yang harus ia jelaskan dan apa yang sebenarnya yang sudah Randy ucapkan ke bosnya. "Kemarin saya sudah memberi kesempatan padamu, tapi sekarang saya tidak bisa mentolerir kamu. Mulai besok kamu keluar dari tempat saya." "Maaf, Bapak menuduh saya." "Saya tidak menuduh. Saya sudah melihat bukti dan penjelasan Randy," ucap Pak Herman. "Udah deh, Cok, lebih baik kamu turuti Pak Herman. Masih untung kamu tidak dilaporkan ke polisi." Parjo menatap tajam ke arah Randy. Tangannya mengepal. Hatinya merasa panas karena telah difitnah. "Sudah, hentikan. Dan untuk masalah gaji dan uang pesangon, saya tidak akan memberikannya karena untuk ganti rugi. Sekarang kamu keluar dan bereskan barang-barang kamu."
ucap Pak Herman. Parjo keluar dari ruang Pak Herman dengan wajah marah. Bukan masalah gajinya yang tidak dibayar, tapi karena tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Kenapa, Jo? Jaka bertanya, tapi Parjo tidak menjawab dan hanya berjalan melewati Jaka begitu saja. Parjo sedikit membanting pintu pondok hingga membuat Pak Karim terlonjak kaget. Ada apa, Dek? Tanya Pak Karim. Gak ada apa-apa, Pak. Hanya mulai besok saya sudah tidak kerja di sini, ucap Parjo sambil mengemasi pakaiannya. Kamu keluar dari sini? Tanya Pak Karim. Parjo hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Pak Karim. Setelah mengemasi pakaiannya, Parjo berdiri di pinggir jalan untuk menunggu angkot. Mungkin dia terpaksa pulang kampung karena tidak punya tempat tujuan lain. Jaka mengejar Parjo ke tempat saat ini Parjo sedang berdiri. Jo, aku sudah dengar dari anak yang lain. Jujur saya tidak percaya. Begini saja, sekarang untuk sementara kamu tinggal di rumah saya. Ayo, saya antar. Parjo hanya terdiam, tidak bergeming. Dia sedang tidak bisa berpikir banyak. Rasa kesal dan marah sedang memenuhi pikirannya. Melihat Parjo yang hanya diam saja, Jaka menarik tangan Parjo untuk ikut dengannya. Sudut pandang Randy. Ternyata Randy sudah merasa terancam dengan gerak-gerik Parjo. Dia sengaja memfitnah Parjo agar keluar dari pekerjaan. Sekarang posisiku aman. Tidak ada yang akan tahu atau mencurigaiku lagi tentang kejadian malam itu, gumam Randy. Menjadi orang rantau harus siap menghadapi dunia luar, jauh dari orang tua. Jika beruntung akan bertemu dengan orang baik, jika sedang tidak mujur, justru sebaliknya, dan terkadang harus berhemat untuk bisa mengirim uang ke kampung halaman. Sekarang Parjo duduk melamun di teras rumah Jaka, merenungkan nasibnya saat ini. Dia punya tanggung jawab, tapi di rantau justru difitnah. Entah sudah terbiasa atau pikirannya yang sedang kacau. Kehadiran sosok Mary yang berdiri di sudut teras tidak Parjo hiraukan. Tolong jangan ganggu saya, lebih baik kamu pergi, usir Parjo. Justru sosok Mary berdiri mendekat di samping Parjo. Saya bilang pergi, atau... Parjo belum menyelesaikan ucapannya, tapi Mary sudah pergi. Kamu ngusir siapa, Jo? Tanya Jaka dari arah pintu rumah. Mary. Serius, Mary ada di sini? Di mana? Di mana, Jo? Di belakang Mas Jaka, jawab Parjo dengan wajah datar. Jaka duduk merapat di sebelah Parjo karena takut. Sudah pergi, Mas. Mendengar ucapan Parjo, Jaka duduk sedikit menjauh. Saya mau pulang kampung saja, Mas. Jaka membuang nafas. Apa sudah kamu pikirkan sungguh-sungguh, Jo? Terus masalah Mary bagaimana? Kamu tidak kasihan? Kamu tidak ingin membersihkan nama kamu? Ucap Jaka. Jika masalah tempat tinggal, sementara kamu boleh tinggal di sini sampai dapat kerjaan yang lain. Lanjut ucap Jaka. Entahlah, Mas. Di tengah malam Parjo terbangun dari tidurnya. Tenggorokannya terasa kering. Dia turun dari ranjang dan menyeret langkahnya ke dapur. Lampu dapur sudah dalam keadaan menyala. Diambilnya teko dan dituangkan isinya ke dalam gelas. Setelah hilang rasa haus, langkahnya kembali menuju kamar. Parjo berpapasan dengan adik Jaka yang ingin pergi ke kamar mandi. Belum sempat Parjo masuk ke kamar, suara teriakan dari kamar mandi membuatnya lari menuju kamar mandi. Parjo menggedor-gedor pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Mendengar suara ribut di tengah malam membangunkan semua penghuni rumah, termasuk orang tua Jaka. Mereka serempak jalan tergopoh-gopoh menuju arah kamar mandi. Ada apa, Jo? Tanya Jaka setelah sampai di depan kamar mandi. Orang tua Jaka terlihat sangat khawatir. Tadi adik kamu teriak, aku panggil-panggil tidak ada sautan. Sepertinya pintunya terkunci dari dalam. Biar bapak congkel pintunya, ucap ayah Jaka dan mencari alat untuk mencongkel. Pintu kamar mandi berhasil dibuka. Adik Jaka tak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Jaka, cepat bopong adikmu, ucap bapak Jaka. Bayu kenapa, Pak? Kenapa bisa pingsan di kamar mandi? Ucap ibu Jaka. Ayo, Mas, kita bopong.
Tubuh Bayu dibopong oleh Parjo dan Jaka dan direbahkan ke kamarnya. "Bu, cepat ambilkan minyak kayu putih." Bayu berteriak setelah tersadar dari pingsan. Ibu Jaka segera memeluk Bayu untuk menenangkannya. "Ada apa, Yu? Kenapa kamu bisa pingsan di kamar mandi?" tanya Bapak Jaka. Bayu tidak menjawab. Dia menangis sesenggukan dan sedikit gemetar. "Ini airnya, suruh adikmu minum dulu, Mas, biar tenang," ucap Parjo. Setelah menenggak air minum hingga tandas, Bayu sudah mulai tenang. Tadi di kamar mandi, Bayu mau buang air kecil. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Ketika Bayu mendongak ke atas, di atas tembok kamar mandi ada perempuan lagi duduk mengawasi Bayu. Mukanya nyeremin. Jelas Bayu dan kembali memeluk ibunya. "Bayu tidur sama Mas ya? Bayu masih takut," pinta adik Jaka. "Ya sudah, kita tidur bertiga. Ayo cepat pindah ke kamar Mas. Mas sudah ngantuk." Semua penghuni rumah masuk ke kamar masing-masing. Sedangkan Parjo dan Jaka saling menatap. Mereka menyadari akan suatu hal. Dalam benak Parjo, setidaknya dia harus mengungkap penyebab kematian Mary. "Kamu sudah yakin, Jo? Jika kamu yakin, kita cari tahu berdua kebenarannya, agar tidak berlarut-larut." "Iya, Mas," ucap Parjo mantap. "Nanti kita temui temanku yang polisi, sekaligus tanya hasil tes dari kemeja yang kamu bawa dulu." Mencari bukti. Jaka memarkirkan motor di depan kantor polisi, mengeluarkan handphone dan menelpon seseorang. Berselang beberapa menit, keluar laki-laki dengan postur tegap, lengkap dengan atribut khas seorang polisi. "Jaka, kita bicara di dalam saja." Parjo dan Jaka mengikuti arah langkah petugas polisi. Mereka masuk ke ruangan. Parjo dan Jaka duduk berhadapan dengan petugas. Dari hasil lab kemarin, terdapat 2 sidik jari, laki-laki dan perempuan. Untuk noda darah, itu sudah saya pastikan milik perempuan. Jika kecurigaan Anda benar, ada kemungkinan itu milik Mary. Parjo dan Jaka saling bertatapan. "Lantas bagaimana cara kita memastikan bahwa itu milik Mary?" "Kita harus membuka berkas-berkas kembali kasus Mary dan melakukan penyelidikan ulang. Biasanya di sana tertulis keterangan tentang korban. Saya akan membantu untuk mendapatkan berkas-berkas tersebut," ucap petugas polisi. "Mungkin kalian bisa membicarakan hal ini dengan keluarganya. Hal itu bisa membantu kita." "Mungkin kita bisa memberitahu kakaknya," ucap Jaka. "Begitu lebih baik," ucap petugas. "Baiklah, saya permisi dulu. Terima kasih sudah mau membantu kami." Setelah sampai di parkiran kantor polisi, Parjo dan Jaka ngobrol sebentar. "Jo, lebih baik kita temui kakaknya Mary. Mungkin dia bisa membantu. Saya belum berani jika harus bicara dengan orang tua Mary." "Saya setuju, Mas. Kapan kita mau nemuin kakaknya Mary?" "Sebentar, saya akan telepon dulu. Kebetulan waktu itu saya minta nomor handphonenya kakaknya Mary pada ibunya." Di tempat lain, jika dipikir-pikir saya tidak percaya jika anak Parjo berani curang. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan anak Parjo yang sedang menyelidiki Randy? Semakin lama saya juga semakin curiga dengan Randy, gumam Pak Karim sambil duduk di bawah beralaskan kardus bekas dan bersandar pada almari yang belum jadi. Pak Karim diam sejenak memikirkan sesuatu. "Bagaimana?" ucap seseorang dengan sedikit berbisik. Pak Karim mencari asal suara. Ternyata di balik almari, Randy sedang telepon dengan bicara berbisik. Pak Karim menajamkan pendengaran dan sedikit beringsut agar tidak ketahuan sedang menguping. "Apa kamu sudah pastikan dia meninggalkan kota ini?" "Ya sudah," ucap seseorang di seberang telepon. Sebenarnya dia sedang berbohong ketika mencoba mengikuti Jaka dan Parjo. Dia kehilangan jejak. "Bagus. Memang kenapa kamu nyuruh saya untuk ngikutin Parjo?" "Itu bukan urusan kamu. Tugasmu hanya mengikuti dia, dan kamu terima upah dari saya," ucap Randy.
Tapi asal kamu tahu, sebenarnya bukan Parjo yang berbuat curang. Kamu harus simpan rahasia ini, mengerti? Ucap Randy dan mematikan sambungan telepon. Pak Karim berjalan mengendap-endap meninggalkan tempat itu setelah menguping pembicaraan. Parjo dan Jaka berjanji akan bertemu kakak Mary. Mereka sengaja bertemu di luar. Jaka memilih kafe tempat nongkrong para anak muda. Parjo dibuat takjub dengan situasi kafe yang belum pernah Parjo lihat di kampung. Setelah sekitar 1 jam mereka menunggu, kakak Mary akhirnya sampai. Kami di sini, ucap Jaka sambil mengangkat tangannya kepada seseorang yang baru datang. Kenalin, ini Parjo. Parjo, ini Malik, kakaknya Mary. Jaka menceritakan semua, termasuk kecurigaannya kepada Randy. Mendengar semua penjelasan dari Jaka dan Parjo, Malik merasa marah, geram. Dia berdiri dari duduknya, berniat untuk menemui langsung Randy, tapi dicegah oleh Jaka. Sebaiknya kamu duduk dulu, tenangin pikiran. Kita tidak boleh gegabah jika ingin membuktikan dugaan kita, ucap Jaka. Sekarang apa rencana kalian? Tanya Malik. Kita tunggu kabar dari kepolisian. Tiba-tiba handphone berbunyi. Tanda pesan masuk di handphone Jaka. Pesan dari Pak Karim. Jaka membaca dan memperlihatkannya pada Parjo dan Malik. Terbukanya kasus. Parjo dan Jaka memilih menunggu kabar dari polisi. Mereka tidak bisa gegabah. Selang beberapa hari Parjo, Jaka, dan Malik, kakak dari Mary, mendapat panggilan dari pihak polisi. Kalian sudah siap mendengar hasil penyelidikan dan penjelasan dari kami, ucap salah satu petugas polisi. Saudara Malik, saya harap Anda bisa lebih menahan emosi setelah kami jelaskan. Mendengar ucapan dari pihak polisi membuat Parjo dan Jaka merasa was-was. Terutama Malik, sebagai seorang kakak, hatinya merasa sakit dan sesak jika adiknya disakiti. Entah dia bisa menahan emosi atau tidak setelah mendengar penjelasan dari polisi. Hasil dari penyelidikan dan barang bukti memiliki kecocokan dengan korban Mary. Pak disambar petir, hati terkoyak mendengar penjelasan dari polisi. Malik benar-benar tidak bisa menahan emosi. Dia kepalkan tangan sampai kuku-kukunya melukai kulit telapak tangannya. Jika bukan sedang di kantor polisi, mungkin dia akan mengamuk sejadi-jadinya. Malik menangis sejadi-jadinya. Dia merasa tidak terima dengan apa yang dialami sang adik. Sekarang bagaimana, Pak? Kita akan melakukan penangkapan terhadap tersangka hari ini juga. Saudara Malik, saya harap Anda menunggu di sini. Rencana kita bisa gagal jika Anda tidak bisa menahan emosi Anda. Tidak bisa, saya harus ikut, ucap Malik dengan nada marah. Saudara Malik, sekali lagi, saya tegaskan, Anda jangan mengganggu proses penangkapan. Mas Malik lebih baik ikuti, kata petugas, agar masalah ini cepat selesai. Bukankah Mas ingin adik Mas dapat keadilan? Malik diam. Apa yang dikatakan Parjo ada benarnya. Ada suara pintu rumah Pak Herman yang diketuk. Istri Pak Herman membukakan pintu. Ada apa ya, Pak? Ada keperluan apa? Istri Herman merasa bingung. Tiba-tiba didatangi beberapa polisi. Apa benar saudara Randy tinggal di sini? Iya benar. Kami harus menangkap saudara Randy atas tuduhan meninggalnya saudari Mary. Pak, Bapak, cepat kemari. Istri Pak Herman sedikit berteriak, memanggil suaminya. Ada apa, Bu? Teriak-teriak, ucapnya sambil melangkah mendekati istrinya. Ini si Randy mau ditangkap polisi. Siang, Bapak. Kami mau menangkap saudara Randy. Ini surat penangkapannya. Petugas polisi langsung memasuki rumah setelah menunjukkan surat penangkapan. Randy baru saja keluar dari kamarnya. Dia sedikit mengintip. Dia menyadari niat kedatangan petugas polisi. Tanpa pikir panjang, Randy berjalan mengendap-endap ke arah pintu belakang, berniat ingin kabur. Namun rencananya gagal. Polisi sudah berjaga-jaga di pintu belakang. Tanpa bisa melawan, Randy berhasil ditangkap. Proses penangkapan Randy disaksikan banyak orang,
termasuk karyawan Pak Herman. Setiba di kantor polisi, Randy tiba dengan tangan di borgol. Parjo, Jaka, dan kakak Mary sudah menunggu kedatangan Randy. Malik benar-benar tidak bisa mengontrol emosi. Tanpa bisa dicegah, dia berlari mendekati Randy dan memberikan pukulan beberapa kali di wajah Randy. Petugas polisi yang lain segera datang untuk menarik dan memegangi Malik agar tidak bertindak lebih. Saudara Malik, jaga sikap Anda. Ini kantor polisi. Berani-beraninya lo nyakitin adik gue. Apa salah dia? Dasar bangsat. Mas, tenang mas, ucap Parjo mencoba menenangkan. Pak, masukkan dia ke sel, ucap salah satu petugas. Randy berjalan terhuyung-huyung sambil sedikit meringis, menahan sakit di wajahnya. Sudut pandang Randy. Di dalam sel, Randy duduk bersandar ke dinding. Buliran air mata jatuh dari pelupuk mata saat mengingat sang kekasih, mengingat kejadian malam itu, ketika calon istrinya kesakitan dan mengembuskan nafas terakhir. Flashback, Randy dan Mary sengaja bertemu di gudang. Lebih baik kita batalkan pertunangan kita. Apa maksud kamu? Aku capek dengan sikap kamu. Halah, itu hanya alasan kamu saja. Bilang saja kalau kamu sekarang punya selingkuhan. Bilang, kamu selingkuh kan? Bentak Randy. Ini yang tidak aku suka dari kamu. Kamu dibutakan cemburu, dan kamu tidak bisa mengontrol emosi, ucap Mary dengan sedikit teriak. Diam, bentak Randy sambil mengangkat tangan, ingin menampar Mary. Kamu mau nampar aku? Satu hal lagi, aku tahu jika kamu berbuat curang dengan memalsukan laporan. Randy kaget dengan pengakuan Mary. Lebih baik, hentikan. Jangan mengkhianati kebaikan pamanmu sendiri. Tahu apa kamu? Ucap Randy dan mencengkeram dagu Mary. Ingat, aku tidak akan membatalkan pernikahan kita. Dan kamu jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Mary ketakutan dan menangis sesenggukan. Randy melepas cengkeramannya. Sayang, maaf, kumohon jangan menangis. Sambil mengusap air mata Mary dan menangkup wajah Mary dengan kedua tangan. Aku tetap ingin membatalkan pernikahan kita, ucap Mary sambil terisak. Wajah Randy berubah merah padam. Ucapan Mary membuatnya sangat marah. Aku bilang diam, jangan katakan itu lagi. Aku akan tetap pada keputusanku. Randy berteriak frustasi dan mendorong tubuh Mary dengan sangat keras dan mengantam tumpukan kayu dan membuat keseimbangan tumpukan kayu goyah dan akhirnya beberapa menimpa tubuh dan kepala Mary. Randy terdiam beberapa detik dan menjatuhkan diri dengan posisi berlutut, menangisi sang kekasih. Setelah kesadarannya kembali, segera dia hapus jejak bukti dan segera meninggalkan tempat itu. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, Randy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Itulah akhir cerita Parjo saat di perantauan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.